Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai' billah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awal dan akhir, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, yang maha mengampuni, wa huwa rahmanir rahim, yang maha mengasihi lagi menyayangi. Yang kita butuhkan sesaat nanti pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu majlis ini kita duduk di mana untuk haul di majlis Baitur Rahman, yang dikatakan ini rumah wadah untuk kita menggali ilmu, mendapatkan sir fadilah daripada zikrul ratib al-atas dan zikrul tahlil. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dari segala macam fitnah dunia, kesusahan dunia akhirat. Yang pertama, al-fakir hormati Ki Sarif, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kang Farid, mudah-mudahan sehat-afiah, digobul hajah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada sepuh, bini sepuh, dan antum semua, antumah, perempuan, lelaki, jamaah majelis Baitur Rahman, mudah-mudahan menjadi ini haul yang minal makbul, yang dikabul Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pulang dari tempat ini, dibersihkannya dari dosa, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, disehat-afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita di depan makam itu bacakan surah Yasin. Tujuan kita duduk seperti ini, membuat acara haul seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i, beliau ini setiap Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sampai sehari 2 kali selama sebulan. Orang yang alim, dikatakan mazhab. Kebetulan mazhab kita ya di Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Beliau ini orang yang kita jadikan tuntunan, syafa'atul udmah, pertolongan pertama nanti di akhirat kita dari Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i. Terus sampai zaman sekarang ini ada ulama besar, Syekh Ahmad Khatib Sambas di Kalimantan sana, yang dia punya guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum ajmain. Terus sampai sekarang ini dikenang-kenang. Untuk apa? Untuk merubah akhlak kita dari keberkahan sahibul magam, untuk menjadikan pandangan kita ini benar dari sahibul magam. Apa sahibul magam itu? Itu orang yang sudah meninggalkan kita di dalam kubur, di alam barzah. Kita di dunia ini memikirkan sesuatu, nanti akan menemui tempat yang sudah tidak bisa memikirkan apapun, itu barzah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpindah tempat. Kita ini mati ke alam barzah.
Seandainya di dunia kita ini rajin ibadah, ini sholat diperhatikan ini. Sahibul haul ini sangat memperhatikan sholat, terus kita ngikutin. Memperhatikan sholat. Nggak ada satupun ulama, salafun saleh, tabi'in, sahabatul rasul, sahabat Nabi Muhammad, hingga pesan Nabi SAW, perhatikan ini sholat. Intan surullaha yansurkum. Andai kata kita ibadah kepada Allah dengan sendirinya, kita sudah menjalankan itu agama Allah. Yansurkum. Andai kata kita Allah berikan kebahagiaan, kesenangan, itu apa tanda orang ini? Wa yuthabbit aqdamakum. Allah katakan. Terus Allah kuatkan hidup kita di dunia ini. Nah, tahun 2023. Pertengahan, ya hampir Agustus. Udah bulan yang ke tengah. Agustus bulan ke berapa itu? Agustus bulan ke-8 ya. Sekarang ke-7 Juli. Begitu. Ada Hijriyah. Ngerti terus. Sebentar lagi awal Muharram, ini Zulhijjah. Dari apa itu? Dari kitab, dari guru terus. Jadi kalau kitab tanpa guru bahaya. Kalau kitab nggak ada yang ngajarkan, ini kitab dari apa ini? Kitab karangan siapa ini? Kitab apa ini? Nanti kita menjadi malah bukan jadi minad dulumat ila nur, minan nur ila dulumat nanti. Nanti malah bukannya ngerti, malah tersesat. Karena harus ada syekh, seorang guru. Beliau sahibul haul, yang kita haulkan ini Haji Jamaluddin Ibn Ahmad Junaidi ini, seorang yang kita mengharapkan keberkahan, seorang yang kita jadikan ikutan. Bayangkan di zaman semasa beliau hidup, di zaman sebelum kita ini, karena kita masih hidup, apalagi Habib umur masih 40 tahunan ya. Ada orang yang sudah lagi umur 70 mungkin tidak ngalamin sahibul haul ini. Ya, karena dikatakan apa? Karena dia ini orang yang sudah meninggalkan kita, sudah menemukan kemuliaan, sudah menemukan derajatnya di sisi Allah dan sukses selama hidup. Hati-hati, sahibul haul, orang yang sudah kita haulkan, haram orang berburuk sangka, tidak boleh. Jangankan orang yang sudah wafat, orang yang masih hidup sedang setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah ia mengerjakan sholat asar, haram kita berburuk sangka. Oh beb, itu apa? Karena kebesaran agama Islam. Bukan hanya karena kebesaran agama Islam, karena keagungan, fadilah, keutamaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah, amar, perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Apa yang dikatakan sunnah ini? Beliau mengatakan nawafil, perintah nawafil. Siapa kita mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW, ini Allah berikan kecintaan. Sesuai yang Allah katakan di Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Andai katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, wahai Rasul, andai kata kau mengharapkan kecintaanku, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai umat, ikuti aku. Disuruh kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, akan Allah berikan itu kecintaan. Sudah barang tentu yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani untuk kita mengerti nawafil, perintah sunnah yang pula Allah perintahkan. Nah, dikatakan ini haul yang seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin, ketika hari Senin Nabi itu memuasakan diri. Setiap Senin dikatakan puasa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu hari lahir beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Allah memerintahkan untuk kita melihat Rasulullah, sehingga terus kita melihat orang-orang setelahnya Nabi. Tabi'in, salafun salihin, termasuk mazhabuna. Mazhab kita Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i dengan kitab-kitabnya Safinatun Najah yang bersambung itu kepadanya beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Untuk kita mengerti wilayah kesunahan itu. Yang dimana terus kita memahami, oh sunnah berarti hanya sekedar yang dikerjakan Rasulullah, haram ini orang. Perintah Allah ini, itu perintah Allah. Ada perintah yang sifatnya untuk kita manusia.
Ini amrun dhaif. Itu keinginan kita ini ke sesuatu yang lemah. Andai kata berkeinginan sesuatu tanpa ridha Allah, mustahil akan jadi sesuatu itu. Tapi semua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua kehendaknya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sahibul haul telah mendapatkan hasil daripada apa? Keterangan itu Al-Qur'an Al-Karim, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena itu kita ngerti sunnah Rasul, sehingga itu kita dikatakan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beruntung orang yang dikatakan Allah huwa minal muflih, orang yang mendapatkan keberuntungan. Akhirnya apa? Di saat kita ingin, kadang perempuan ngelawan suami, takut. Kenapa takut? Karena ketakutannya kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ia enggan menyayangi suami, kasih kepada suami, ia takut. Kenapa? Karena itu bukan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus seketika kita mengikuti, menjalankan ittiba li sunnah kepada sunnah Rasulullah ini, kita Allah berikan ampunan dosa. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Keberkahan kita hadir, kita duduk, kita menghaulkan sahibul haul, sudah barang tentu akan menghancurkan dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa. Kenapa? Karena kedekatan sahibul haul dengan orang-orang saleh, dengan gurunya. Yang mana gurunya mempunyai guru terus sambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita ngerti ilmu, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Belum faham juga, ketika kita wudhu, mengambil air wudhu itu menjadikan tangan kita bercahaya. Telinga kita dari sunnah itu bercahaya. Usapan kepada rambut kita bercahaya. Basuhan kepada muka itu sehingga muka kita itu bercahaya. Ada orang, sebagian orang itu mempunyai basirah. Dia bisa tahu apa yang dihasilkan dari wudunya fulan atau fulanah, seorang lelaki ataupun perempuan itu. Ada orang yang kasyaf, yang mempunyai pandangan yang bisa Allah beri karamah di ain, di matanya. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang kita ikuti, sehingga sebelumnya terus dan berketerusan sampai di zaman Al-Imam Muhammad ibn Idris, sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Jadi kita butuh menyambungkan diri kita ini kepada kebaikan seperti ini. Kenapa? Karena wallahi demi Allah, Allah yang menentukan amal-amal kita ini seperti apa ketika kita nanti dikubur. Bayangkan itu, orang yang sudah merasakan kesenangan, terkadang mungkin kita nggak bisa mengikutinya. Karena apa? Ghaflah, lupa. Fawailul lil musallin, Allah katakan. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena ia kadang mundur-mundur waktu salat, diulur-ulur waktu salat, entar. Akhirnya begitu mengerjakan salatnya sia-sia. Karena apa? Nggak bisa, malaikat dikubur mau menuntut kepada malaikat, nggak bisa. Lo kau ketika salat kau ulur waktumu salat, bukan kau kerjakan salat pada tempatnya, hanya bukan karena waktu. Waktu salat luas. Allah nggak menyempit-nyempitkan ibadah kita. Allah nggak menyusah-nyusahkan, tapi ya khal nafsahu, orang itu menyempitkan dirinya sendiri. Kita lihat sahibul haul. Kita lihat keberkahan sahibul haul. Kita lihat apa di mana di tempat ini terbacanya manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, terbacanya Ratib Al-Atas, keberkahan sahibul haul. Yang kita rasakan apa? Hasil ibadah khusyuk. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini punya karamah ketemu Allah, bayangkan. Mempunyai karamah ketemu Allah. Suatu saat dalam waktu seminggu Habib Umar keluar rumah. Setiap malam itu kejadian dalam waktu 1 minggu. Ini diriwayatkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syah Abu Bakar Tarim. Sekali waktu keluar rumah, masuk lagi, keluar rumah, masuk lagi dalam waktu seminggu. Naam ya Rab, masuk lagi. Ketika itu dalam waktu seminggu itu Habib Umar kelihatan takut mukanya. Kan di dalam ratib ada Syekh Ali Baros. Kalau kita baca ratib harus menyebut Syekh Ali Baros. Nah, Syekh Ali Baros melihat Habib Umar ini pucat ketakutan, disamperi Syekh Ali Baros. Ya Habib, kenapa kau kelihatan ketakutan Habib? Ayo Allah manggil. Ini karamah. Setiap malam itu dalam waktu seminggu itu Habib Umar keluar ke depan. Naam ya Rab. Ini cerita muktamad dari seorang yang alim.
Al-Musnid, Al-Muhaddis, Al-Habib Umar bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar Tarim, Mudir Darul Mustafa, pondok pesantren. Ini alim, musnid, ini apal semua hadis beserta sanad. Hakada, terus Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i. Terus Sahibul Haul yang kita haulkan ini. Jadi keberkahannya segala-gala macam sudah. Mendapatkan kita keberkahan ilmu sehingga ngerti hukum-hukum agama, mendapat kita keberkahan tenaga, mendapatkan kekuatan. Orang ini Islam ini kuat, jangan takut. Kenapa? Karena bukti membaca Ratib Al-Atas, penyakit jauh. Mahal sakit ini. Mahal kalau orang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena itu kenikmatan yang Allah berikan dari apa? Hizib, daripada auradil alimil ulama. Wirid daripada ulama-ulama itu yang disampaikan terus kepada kita, sehingga kita ngerti manfaat daripada Ratib Al-Atas, daripada membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk kita mengenali aulia-aulianya Allah, termasuk Sahibul Haul yang Allah katakan ala inna aulia'allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Begitu seorang itu melihat nanti babul jannah, pintu surga, begitu dikatakan Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ini mengatakan beliau kecintaan kepada sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia hidupkan Imam Syafi'i dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu seorang itu akan tertata, tertuntun rapi, mengikuti sependahulu kita Sahibul Haul. Jadi kita nih kalau melihat orang yang sudah meninggalkan kita, ingat mati. Kita kalau melihat orang yang sudah merasakan kelezatan seperti ini, seperti Sahibul Haul, bagaimana kita menjadi seperti itu? Itu yang diajarkan, yang diperintahkan Allah, amrun, wajib. Kenapa? Karena dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, qad kana wajib. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai membaca maulid Rasulullah itu mewajibkan. Kan yang Habib bilang tadi, amar perintah Allah juga. Nawafil sunnah itu. Jadi orang kalau nanti dia Islam agama tapi jahil, gak ngerti apa itu yang haram yang halal, gak ngerti yang makruh. Andai kata makruh sebaliknya sunnah, dia bingung. Berarti makruh meninggalkan Nabi kali begitu. Bukan, hukum makruh itu sebaliknya sunnah, artinya maknanya kalau sunnah dikerjakan kita boleh, kita nggak mengerjakan boleh. Makruh juga begitu. Kita nggak mengerjakan mendapat pahala, kita kerjakan nggak apa-apa. Sunnah begitu, kita mengerjakan mendapat pahala, nggak mengerjakan nggak apa-apa. Maka disebutlah makruh, sebaliknya sunnah. Waduh, berarti kalau mengerjakan yang makruh berarti aku membenci sunnah. Lah kalau orang ngerti yang dikatakan hukum Allah, ada iman di hatinya. Orang kalau ngerti Nabi Muhammad SAW yang mengatakan orang ini kafir, murtad orang ini. Kenapa? Karena Islam agama Nabi Muhammad SAW. Itu ada orang jahil, ada, tapi bukan umat Nabi Muhammad SAW. Fadkuruni adzkurkum. Beribadah terus. Sahibul Haul ini selama hidup selalu mengingatkan kita kepada ibadah. Ini majelis seperti ini mengingatkan kita kepada ibadah. Kalau mengingatkan sesuatu pada selain ibadah, itu majelis syaitan itu. Itu bukan tempat yang bagus. Kenapa Beb kok seperti nggak ada alternatif lain Beb? Memang nggak ada jalan lain, surga dan neraka. Kita kepengen senang dunia akhirat, duduk di majelis zikir wa ta'lim. Kita nggak kepengen senang, ya udah pergi aja jauh, tinggalkan tempat-tempat yang manfaat, akhir dapat murka. Pun sahabil magam nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Fadkuruni adzkurkum, disuruh kita beribadah. Jadi yang dikerjakan orang-orang saleh sependahulu kita bukan mengada-ada, tapi sesuatu yang dikerjakan sebelumnya sampai dikerjakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengada-adakan yang dikerjakan Nabi, ini dilaknat orang ini. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Terus sujud salat subuh dikerjakan. Ini berjamaah subuh ini susah orang-orang tertentu. Iya. Terus zuhur, terus asar, maghrib, 5 waktu dikerjakan. Dan barang siapa terus banyak orang di tempat itu ketika masjid-masjidnya itu penuh ketika subuh. Bayangkan ketika subuh. Ini jarang-jarang subuh ini banyak orang bilang, Habib-habib, ustadz-ustadz, kiai bilang subuh selalu sepi Beb di sini Beb. Ayo. Itu karena apa? Karena jauhnya hidayah Allah. Gak kenal kepada sahib-sahib al-magam
Orang sahibil haul, yang dihaulkan apa itu khairiyah, kebaikan, dia nggak ngerti. Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia nggak tahu itu sifat Allah. Dia nggak ngerti itu sifat Allah. Selalu disuruh kita mendoakan. Itu sifat orang sebendahulu kita. Nggak boleh kita mencaci, memaki, mengharam-haramkan orang, nggak boleh. Kenapa? Ada kebutuhan yang kita disifatkan dari melaluinya Allah Subhanahu wa taala min nur al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk imtithalan, untuk kita amal ithmasil barakah, untuk kita mendapatkan keberkahan sifat Khaliq Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman tauhid. Apa sifat Allah? Ketika Allah mengatakan waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, Allah menjadi penawar. Jadi kita nggak boleh dendeman sama orang, benci sama orang, beda faham. Dia bilang ini makruh, setahu anak ini halal ini, setahu anak ini haram ini, bukan sampai makruh segala macam bagaimanapun sudah. Nggak usah mikirkan masalah-masalah begitu. Sesuatu yang haram nggak akan pernah bisa berubah. Terus orang ini kekeh, ini makruh, bukan haram, urusan dia sama Allah. Lah urusan dia sama Allah ini hisab. Dan setelah ngerti hisab, doakan. Bayangkan itu akhlak. Itu adab ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti karena apa? Karena kita jauh dari orang-orang yang sependahulu kita. Yang apa yang teman mereka itu kitab. Teman mereka itu orang saleh, duduk ngaji. Hataman Ihya Ulumuddin, Nasuh Diniyah, Ratib Al-Atos dan syarahnya Al-Girtos. Ngerti segala sesuatunya, nggak seperti kita konstan. Habib ini sama guru-guru Habib terlalu disayang udah. Konstan udah. Baca wirid apa segala macam. Yang langsung dari apa. Kita ngerasakan yang enak-enaknya aja udah. Nggak seperti orang sependulu kita. Pernah Habib tanya sama guru di Sukabumi. Ya Asep Rahmatullah di Sukabumi. Beliau ini murid Mama Nuh Gentur. Habib tanya sama Ki Asep. Yai, apa di zaman sekarang ada orang kayak Mama Nuh? Kata Ki Asep, guru Habib. Nggak ada, udah nggak ada lagi begitu. Kenapa? Karena hati kita ini nggak sama hati sebelum kita, bukan. Karena apa? Kemauan kita, greget kita untuk kita duduk di tempat-tempat yang baik, yang diridhoi sahibil haul. Orang yang mendapatkan keridhaan Allah, terus ia minta kepada Allah. Kau sesaat aja minta kepada Allah, kau nggak ngerti apa tata cara meminta itu seperti apa, dengan amalia apa. Dari situ kita faham bahwasanya Allah memberikan wahyu itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kepada alimul ulama, hingga kepada sahibil haul, dan hingga kepada Ki Sarif, kepada Kang Farid, segala macam orang-orang yang soleh yang ada di wajah mereka itu nur, cahaya. Ilmu itu nur. Apa isi ilmu itu? Magallah Allah wa magallah Rasul. Ucapan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan magallahur Rasul, dan ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, nanti kalau kita enggak ngikuti ucapan Nabi kita kafir. Memang benar orang itu kafir, cuman ngapain mikirin orang kafir? Penyakit. Iya. Wa'lam anna fikum Rasulullah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'lam anna fikum Rasulullah. Setiap waktu itu ada nabi di sebelah kita, semua mukmin, mukminah semuanya. Di saat kotoran mendekati kita, kita di sebelah kita Rasulullah. Aneh. Di sebelah kita Nabi Muhammad SAW. Kita memikirkan sesuatu yang muskilah. Nah, seperti itu. Sedang kalau kita duduk di tempat-tempat seperti ini, kita ini haul ini luar biasa. Ada Nabi Muhammad SAW hadir di tempat-tempat seperti ini. Nah, mudah-mudahan termasuk di sini Rasulullah hadir. Amin. Keberkahan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah diberi itu, Sayyidah Khadijah, kain kafan. Ini orang meninggal, ini sahibil haul ini, alim ini, Ki Jamaluddin Ibn Ahmad Junaid ini, itu dikafanin. Iya, dikafanin. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasul SAW, itu diberi kafan Allah dari surga. Jadi kafannya itu ada keramatnya, bayangkan. Terus ditaruh dimasukkan ke dalam kubur. Pada nangis ini. Ini ahli warisnya semua nangis. Makanya kalau ada orang mati setelah dia punya utang piutang, setelah ketemu ajal, belajar coba ngehargain itu nyawa. Itu seperti itu. Ini malul ukhrawiyah. Ini harta akhirat, yang keakhiratan. Terus dimasukkan itu ke dalam itu, ditutup itu tanah. Mendung. Itu Habib yakin mendung. Kalau orang alim, orang soleh, dulu saya bilhal mendung. Ketika itu
dimakamkan. Itu karamah. Sehingga kita menghaulkan Haji Jamaluddin, sehingga kita menghaulkan Haji Jamaluddin radhiyallahu an yang mendapatkan keridhaan Allah. Atas dasar apa Habib? Atas dasar kita merasakan keberkahan Ratib Al-Atas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, keberkahan kita mengenali Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia Muhyiddin qaddasallahu sirrahu. Itu yang dikatakan kita merasakan barokah. Apa berkah ini? Tak marbutoh, berarti perempuan, bukan. Barokah itu pahala satu besar. Pahala, sama-sama pahala, tapi berkah. Oh, berkah itu satu yang kecil terus bertambah besar. Bukan. Berkah ini satu pahala tapi nggak sama dengan pahala biasa. Udah nggak usah ngurang-ngurangin faham. Itu nggak ada khilafiyah. Barokah itu sesuatu yang Allah berikan kepada orang yang min ahlil barokah. Yang dikatakan karamah Allah berikan kepada orang yang mempunyai wilayah kekaramahan. Sudah. Kalau ada beda pendapat baru, iya. Itu yang dikatakan apa? Kita setiap salat ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta ditunjuki Allah jalan yang lurus, yang enggak menyesatkan kita. Siratal ladzina an'amta alaihim, termasuk jalan sahibil haul Haji Jamaluddin, untuk kita mendapatkan khasiahnya, kita mendapatkan fadilahnya. Dari apa? Keberkahan. Dia sudah ketemu orang sebelum sependahulu kita. Iya, dia udah melihat Mama Busairi Rawamarta. Dia udah melihat Mama Sempur tuh sama Bakri Purwakarta Pleret. Kenapa? Karena mereka di alam barzah ini sama seperti dunia ini. Ya bukan sama, dia lebih lagi di alam barzah itu. Kata Rasulullah SAW di kitab Riyadhus Shalihin, berpindah itu ruh itu ke alam barzah. Namanya siapa? Namanya Haji Jamaluddin bin Ahmad Junaidi. Dipanggil nanti kita di alam kubur. Ya Husain bin siapa? Dipanggil kita di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita selama di dunia. Itu bahayanya hidup kalau kita nggak melihat orang-orang sependahulu kita. Karena kita dilahirkan, kita dibesarkan seorang tua, yang tua itu dari sebelumnya lagi. Pun sahibul haul, kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Terus Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan ini yang kita harapkan. Yang kita butuhkan keberkahannya. Yang kita butuhkan segala macam sesuatunya untuk kita nanti sesaat kita menemui ajal mengikutinya. Husnul khotimah, amin. Kita hidup senang bahagia dunia akhirat, keberkahan sahibil haul. Kenapa? Karena Allah yang menentukan segala sesuatunya. Gul bifadlillah, katakan semua pemberian Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, lantaran sebab oleh karenanya itu Allah wa rasulih falyafrahu, disuruh kita berbahagia. Ada kesenangan dunia, ada kesenangan akhirat. Tergantung bagaimana kita merasakan ibadah, lezatnya ibadah. Imtithanan li amr iltimasil barakah. Untuk kita apa? Memetik buah daripada tanaman itu ilmu di seluruh seantero dunia ini yang subur. Allah suburkan. Semisal apa? Riba. Allah benci kepada riba. Wa yarbus sedekah. Allah mencintai orang yang ahli sedekah. Jadi hati-hati di hidup di dunia ini. Jangan main-main dengan agama Allah. Tapi apa? Kita berusaha cinta kepada orang-orang soleh. Sahibul haul Haji Jamaluddin. Untuk kita mendapatkan share keberkahan dari beliau radhiyallahu an. Untuk kita dikenang nanti, sesaat nanti. Ketika kita meninggalkan dunia ini pun dalam kebaikan. Beliau sahibul haul meninggalkan asar. Meninggalkan bekas. Bekasnya apa? Ini majelis Baitur Rahman. Meninggalkan asar. Meninggalkan bekas apa? Ki Syarif. Ada orang yang bisa nuntun kita ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang mereka itu Allah titipkan kepada mereka. Apa yang dibawa mereka? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan itu ada sumpah Allah. Ketika Allah menentukan melihat orang-orang yang ada cahaya di wajah orang itu, yang dikatakan di zaman Rasulullah, idza ru'u dzikrillah, Allah bersumpah wal 'asri innal insana lafi khusr, demi waktu ketika itu asar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal insana lafi khusrin, ada orang-orang yang dikatakan huwa minal khasirin, yang rugi, ilal ladzina amanu, Allah ambil orang-orang itu. Karena apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa amalu amalun saleh, dan disuruh kita melakukan amal saleh juga. Di sana dikatakan wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa? Kesabaran yang luar biasa semasa hidupnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang benar.
yang apa kita merasakan keberkahan ini acara. Kita duduk di tempat yang apa? Yang banyak diterangkan alimul ulama. Ini tempat yang paling tinggi-tingginya, tempat darajatul, yang dikatakan rafa'ah darajah. Tentang apa? Tentang ilmu. Tentang pengetahuan ilmu ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sababkan segala amal-amaliyah kita mabi alim tanpa menggunakan ilmu fahuwa ra'an, maka akan tertolak. Fahuwa ra'dun, itu amal yang tertolak. Bahkan dikatakan apa? Syahus syayatin, gurunya syaitan. Gurunya dia bukan makhluk manusia seperti kita ini, tapi bala medi dan demit. Tapi dengan kita mengenali sahibil haul, insya Allah kita mendapatkan futuhul arifin. Kita mendapatkan bukaan hati kita untuk menjadi orang yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.